Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Atin Supriyanten dan Ibu Endah sudah menemani saya menyelesaikan tugas terakhir, yaitu diseminasi pembelajaran digital. Saya sudah mengikuti pelaksanaan diklat selama kurang lebih 2 minggu. Ya, bukan hanya asesmen saja yang dipelajari, platform yang lainnya juga dipelajari. Di antaranya tadi ada pembelajarannya lewat Canva dan asesmennya melalui Quizzes. Namun pada kali ini saya akan menyampaikan asesmennya saja, yaitu tentang Quizzes. Quizzes adalah platform yang mudah dan tepat digunakan karena banyak kelebihan. Quizzes adalah platform yang menarik. Kelebihan bagi guru, yang pertama, gratis aplikasinya. Kemudian membantu guru dalam membuat soal. Soal itu tidak harus guru membuat dari nol. Setelah saya pelajari, soal di Quizzes itu lengkap. Apapun yang kita mau tinggal cari, kemudian kita bisa langsung praktekkan, bisa langsung aplikasikan di kelas. Kemudian yang ketiga, membantu guru dalam membuat penilaian. Kemudian membantu mereview pada tiap soal yang telah dijawab. Ketika memang kita butuh analisis butir soal, kita bisa langsung melihat hasil Quizzes pelaksanaan terhadap siswa, kemudian menyajikan nilai yang tersusun rapi. Kelebihan bagi siswa, yang jelas menarik bagi siswa karena di sini siswa berlomba dengan siswa lainnya, sehingga ibaratnya anak itu lomba lari. Kita bisa kelihatan di posisi pertama siapa. Bisa jadi posisi pertama nanti disalip sama temannya yang lain. Kita bisa lihat langsung di layar fokus ini. Nah, kemudian juga kekurangannya, yaitu ketika siswa terlambat, maka hasil evaluasinya pun akan terlambat pula. Kemudian kadang juga terjadi kendala error di paritoral atau alat perangkat kerasnya. Bisa jadi smartphone-nya, bisa jadi error atau laptop dan yang lainnya. Dan yang paling sering adalah jaringan internet yang lemah sehingga loadingnya lama. Menurut Dr. Anita, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Tujuan asesmen, kita sebagai guru biasanya melaksanakan evaluasi terhadap siswa setelah pembelajaran. Ini tujuannya menilai pencapaian kompetensi, memberikan umpan balik, meningkatkan mutu pembelajaran dan mendorong pengembangan peserta didik. Menurut Ramadhani, asesmen pada saat ini telah menyentuh ranah teknologi, jadi bukan di kertas saja ya. Terbukti semua tes sekarang menggunakan komputer, menggunakan Android. Quizzes, apa itu Quizzes? Quizzes adalah platform yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Tadi selain digunakan untuk asesmen, selain digunakan untuk penilaian, maka lembar sebelumnya kita bisa juga buat sebagai slide materi. Kelebihannya banyak, tadi sudah disampaikan bagi guru maupun bagi siswa. Di sini dijelaskan
Kuisis dapat digunakan dari pendidik dari PAUD hingga perguruan tinggi. Pengaturan waktunya juga fleksibel, kita bisa mengatur sendiri. Kita juga bisa menjadikan kuisis ini sebagai PR di rumah, sehingga orang tua bisa mendampingi, bisa melihat hasil anaknya secara langsung. Yang jelas aplikasi ini menarik terutama bagi siswa. Di sini cara membuat soal, kita masuk ke browser Chrome ataupun Mozilla dan yang lainnya. Ketik di situ di addressnya http://quizzes.com. Pilih masuk, kemudian lanjut dengan menggunakan email. Nah, di sini kita coba buat baru opsinya create quizzes. Di situ ada pilihan ganda, kemudian isi bagian yang kosong. Nah, di situ kalau ada tanda yang seperti itu, tanda B itu, tanda kayak listrik itu yang berbahaya kayaknya. Dan di sini, ketika kita membuat soal dari nol, maka kita harus siapkan dulu bahan soal yang akan kita ketik. Soalnya kita ketikkan di yang hitam, biru, hijau, orange, dan merah itu opsi jawaban A, B, C, D. Kemudian conteng yang jawaban yang tepat. Kemudian juga beri skor. Ketika ada 10 soal, maka skornya bisa 10 dalam satu soal, sehingga dikali 10 hasilnya 100. Di sini sudah tersimpan soal-soal yang saya buat. Di antaranya pengaruh gaya terhadap benda. Langsung saja di situ mainkan. Nah, setelah mainkan, pilih sesi langsung, kemudian klasik. Nah, di sini kita lanjutkan. Pada tahap ini siswa sudah seharusnya mengakses kuisis dan tinggal input kode yang akan digunakan untuk memulai kuis ini. Siswa ketika sudah masuk pun belum bisa dimulai sebelum Bapak Ibu guru menekan tombol mulai. Kita bisa melihat siapa di sini yang sudah masuk. Nah, seperti ini pelaksanaan kuisis di kelas 4 bulan kemarin. Yang jelas siswa mau tidak mau harus punya Android ya, biar satu siswa melaksanakan asesmen satu orang, biar sekali pelaksanaan semua siswa bisa terselesaikan. Ketika siswa sudah menyelesaikan hasilnya, tadi tampilan yang menariknya bisa dilihat proses balap larinya, balap benarnya, ranking 1 berapa, ranking 2 berapa. Di sini hasilnya kita bisa lihat siswa bisa mengerjakan secara keseluruhan, dan ada pula yang masih salah merah. Jadi hasil ini bisa diekspor ke dalam Excel. Kita bisa akses offline juga. Selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Oh iya, Ibu katanya nyariin saya ya. Ada apa? Iya Pak, katanya Bapak sudah belajar pembelajaran digital ya. Saya juga ingin Pak belajar Pak agar pembelajarannya menyenangkan. Oh iya betul, saya belajar sudah 2 minggu Bu. Gimana tuh?
Gini Pak, saya mau sharing permasalahan di kelas 2 dalam pembelajaran di kelas siswanya itu kurang antusias. Bagaimana ya Pak agar anak semangat belajar? Iya, kira-kira nih apa ya yang membuat anak itu kurang antusias belajar? Siswanya malas, sering ribut, padahal sering diingetin agar konsentrasi. Iya, 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 iya. Kira-kira anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang ibu lakukan? Kalau saya lihat kurang antusias, makanya saya ingin mencoba pembelajaran digital agar lebih membuat anak antusias. Ya, saya yakin Bu, kalau anak sekarang rata-rata tidak jauh dari HP, gadget. Makanya kalau pembelajaran digital menurut saya pasti anak itu menyenangkan pembelajarannya. Mulai Terus kira-kira komitmen ibu seperti apa? mulai besok saya akan menyiapkan media-media, PowerPoint dan selingan akan menggunakan HP. Iya. Terus yang membantu ibu siapa? Bu Enda bisa kayaknya. Oh iya, iya, iya. Ibu mungkin bagus ya, cocok sama Bu Enda belajar. Eh, sekarang perasaan ibu seperti apa? Sekarang saya yakin bisa melaksanakan pembelajaran agar membuat antusias siswa. Terima kasih sudah memberikan solusinya ya Iya Pak. ibu, sama-sama.